Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TPS UTBK untuk kemampuan penalaran umum dalam aspek bacaan dan kuantitatif part yang ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja. Nanti kita akan ke penalaran umum bagian kuantitatif terlebih dahulu, setelah itu baru untuk yang bacaan. Oke, soal yang pertama, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerjaan memilih satu dari 6 kantor konsultan yang masing-masing diwakili oleh Anwar, Bahtiar, Charles, Dadang, Endang, dan Fahrial untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta berikut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi satu kali dibuat urutan sebagai berikut. Ada 4 urutan, ini yang harus kita perhatikan. A. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Kemudian Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Dadang akan presentasi setelah Anwar dan Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Pertanyaan pertama, dari urutan berikut ini manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? Oke, berarti kita harus analisis satu-satu. Di sini ada Anwar, Bahtiar, Charles, Dadang, Endang, dan Fahrial. Akan saya simbolkan dengan Anwar, nanti simbolkan dengan A, Bahtiar B, Charles C, Dadang D, Endang E, dan Fahrial F. Oke, kita analisis ke yang pertama. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Berarti Bahtiar presentasi duluan. Karena Bahtiar presentasi terlebih dahulu, akan saya simbolkan B lebih besar daripada C. Artinya B ini akan presentasi lebih dahulu daripada si C. Kemudian Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Berarti terakhir ini dia berada di keempat atau terakhirnya 6 karena ada 6 peserta. Kemudian yang C, Dadang akan presentasi setelah Anwar. Berarti Anwar presentasi duluan, setelah itu baru Dadang. Dengan kata lain bisa saya tuliskan A lebih besar daripada D, berarti A dulu baru D. Kemudian Fahrial akan presentasi sebelum Dadang, artinya Fahrial presentasi terlebih dahulu dibandingkan dengan Dadang, berarti F lebih besar daripada D, atau Fahrial akan presentasi terlebih dahulu dibandingkan dengan Dadang. Oke, berarti kita akan lihat analisisnya. Oke, yang jelas dari 4 pernyataan ini adalah si C atau Charles. Charles di sini kan akan presentasi kalau tidak di urutan keempat ya keenam. Kita cek pilihan saja. Charles harus berada di pilihan di urutan keempat atau 6. Di pilihan A, Charles berada di urutan 1, 2, 3. Oke, berarti jelas salah. Di pilihan B, Charles berada di urutan ke-6 terakhir. Oke, bisa jadi. Di pilihan C, Charles ke-6 juga, berarti bisa jadi juga. Pilihan D, Charles di urutan 1, 2, 3, 4. Oke, urutan 4 berarti mungkin juga. Sedangkan pilihan E, Charles juga keempat. Berarti pilihannya kalau tidak B, C, D, dan E. Oke, kemudian saya akan ke pernyataan yang pertama. Bahtiar itu harus lebih dahulu dibandingkan dengan Charles. Oke, berarti Bahtiar harus berada di depannya si Charles. Oke, untuk pilihan B, oke, Bahtiar ini lebih dahulu dibandingkan dengan Charles. Berarti bisa. Pilihan C, Bahtiar lebih dahulu daripada Charles, bisa juga. Pilihan D, Bahtiar presentasi setelah Charles, salah ya, karena Bahtiar harus presentasi lebih dahulu dibandingkan Charles. Pilihan E, Bahtiar
Oke, di sini Bahtiar urutan terakhir, artinya Bahtiar presentasi setelah Charles. Berarti salah juga ya, karena Bahtiar harus sebelum Charles. Berarti kalau tidak pilihan B, ya pilihan C. Nah, bagaimana untuk mengeceknya? Kan yang belum kita lihat adalah dari pernyataan 3 dan 4. Dari pernyataan 3, si Anwar atau A harus lebih dahulu dibandingkan dengan Dadang atau D. Kemudian Fahrial atau F juga harus lebih dahulu dibandingkan Dadang. Berarti kita tinggal cek saja, Anwar dan Fahrial intinya harus presentasi terlebih dahulu dibandingkan dengan Dadang. Oke, di pilihan B, Anwar, Fahrial, baru Dadang. Oke, berarti bisa. Kita cek yang C. C, Dadang, baru Fahrial, baru Anwar. Berarti salah ya, karena Dadang itu harus presentasi ketika Anwar atau Fahrial itu sudah presentasi, sehingga nomor 1 jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 2, manakah dari pernyataan berikut yang salah? Oke, tadi sudah ada analisisnya. Oke, kita akan analisis saja langsung sesuai pilihan jawabannya. Pilihan A, Anwar akan presentasi pada urutan pertama. Oke, di sini Anwar itu intinya dia harus presentasi sebelum Dadang. Berarti bisa saja saya taruh di urutan yang pertama, tidak ada masalah. Kemudian B, Dadang akan presentasi pada urutan ketiga. Dengan kata lain, misal saya tulis ya 1, 2, 3. Dadang di pilihan B ini harus presentasi di urutan ketiga. Berarti saya tulis D. Nah, di sini persyaratan ketiga dan 4, Anwar harus lebih dahulu daripada Dadang. Kemudian di pernyataan 4, Fahrial harus lebih dahulu daripada Dadang. Oke, berarti bisa saja nomor 1 saya berikan urutannya Anwar, sedangkan nomor 2 adalah Fahrial, atau mau dibalik tidak masalah, Fahrial dulu baru Anwar. Yang penting Dadang tetap berada setelah Anwar dan Fahrial presentasi. Berarti yang B juga bisa ya, kalau Dadang saya taruh di urutan ketiga. Yang C, Endang akan presentasi di urutan ke-6. Oke, di sini tidak ada pernyataan yang menjelaskan Endang harus presentasi di urutan keberapa. Tidak masalah, kalau misal Endang saya taruh di urutan ke-6, berarti nanti si Charles bisa saya taruh di urutan ke-4. Oke, kemudian yang D, Fahrial akan presentasi di urutan ke-6. Oke, nah ini akan saya coret saja ya. Oke, saya ulang 1, 2, 3, 4. Oke, ada 5, 6 urutan. Di pilihan yang D, Fahrial akan berada di urutan ke-6, Fahrial di urutan ke-6. Padahal di pernyataan keempat, Fahrial ini harus presentasi terlebih dahulu dibandingkan dengan Dadang. Lah, kalau Fahrial saya taruh di urutan ke-6, Dadang berada di urutan keberapa? Berarti kan tidak mungkin, karena Fahrial itu harus lebih dulu. Artinya setelah Fahrial masih ada Dadang. Berarti pernyataan yang salah dari soal nomor 2 adalah yang D. Soal yang nomor 3, apabila Bahtiar presentasi pada urutan kelima, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? Oke, saya munculkan dulu analisisnya. Bahtiar lebih dulu daripada Charles. Charles berada di urutan keempat atau 6. Dadang itu harus setelah Anwar, berarti Anwar dulu baru Dadang. Kemudian Fahrial terlebih dahulu baru Dadang. Oke, ada 6 presenter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahtiar harus berada di urutan kelima. Berarti saya letakkan B di urutan kelima. Kemudian dari pernyataan pertama tadi, kan setelah Bahtiar itu harus diikuti Charles. Dan di analisis kedua pun Charles harus berada di urutan 4 atau 6.
Karena Bahtiar di urutan ke-5, otomatis Charles akan menempati urutan ke-6. Oke, kita akan analisis langsung pilihan jawabannya. Pilihan A, Anwar presentasi pada urutan ketiga. Saya letakkan Anwar di urutan ketiga. Oke, ketika Anwar saya letakkan ketiga. Nah, analisis pernyataan ketiga kan setelah Anwar harus diikuti dengan Dadang. Berarti Dadang bisa saya taruh di urutan ke-4. Nah, dari pernyataan keempat, Fahrial harus lebih dahulu daripada Dadang. Dengan kata lain, Fahrial bisa saja saya taruh di urutan pertama atau saya taruh di urutan kedua. Itu tidak ada masalah. Yang penting Fahrial itu lebih dahulu daripada Dadang. Berarti dengan kata lain, pilihan jawaban A itu bisa saja benar. Misal Fahrial di urutan pertama, nanti urutan keduanya akan diisi oleh Endang. Atau kalau Fahrialnya di urutan kedua, nanti Endang bisa menempati posisi yang pertama. Oke, berarti jawaban A ya, yang benar untuk soal nomor 3, Anwar presentasi pada urutan ketiga. Misal kita akan cek pilihan B saja ya. Dadang presentasi pada urutan pertama. Oke, misal Dadang di urutan pertama. Lah, padahal dari pernyataan 3 dan 4 sebelum Dadang itu harus ada Anwar dan Fahrial. Berarti pilihan B ini jelas salah. 6. Nilai yang lebih besar dari 16/33 dikali 54% adalah berapa? Oke, jangan bingung untuk menghitung soal seperti ini. Saya sarankan kalau ada perhitungan seperti ini, silahkan menggunakan pendekatan. Kenapa menggunakan pendekatan? Untuk mempermudah perhitungan, karena kita dikejar waktu. Jadi kita permudah saja. Misal pilihan A, kan 6/11 dikali 48. Agar mudah dalam perhitungan, 11 ini bisa saya ganti dengan 12. Jadi akan saya ganti 6/12 kali 48%. Ini kan kalau dicoret dibagi 6 habis, tinggal 1. Ini dibagi 6 adalah 2. Jadi kan tinggal 48 dibagi 2, 24%. Kemudian pilihan B, 5/11 dikali 58%. Oke, agar mudah dibagi, 11-nya ini akan saya ganti dengan 10. Jadi menjadi 5/10 dikali 58. Ini dibagi 5, 1 dibagi 5, 2. Berarti kan tinggal 58 dibagi 2, hasilnya adalah 29%. Pilihan C, 4/11. Agar mudah 11-nya saya rubah saja menjadi 12. Berarti 4/12 dikali 72. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4 adalah 3. Tinggal 72 dibagi 3. Hasilnya adalah 24%. Pilihan D juga 6/22 dikali 96%. 22 akan saya rubah jadi 24 saja biar mudah dihitung. Berarti kan 6/24 kali 96. 6 dibagi 6, 1. 24 dibagi 6 adalah 4. 96 dibagi 4 hasilnya adalah 24% juga. Kemudian pilihan E, 18/22 kali 32. Ini akan saya rubah menjadi 21. Jadi 18/21 dikali 32. Ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? 3 ya. 18 bagi 3 adalah 6. 21 dibagi 3 adalah 7. Berarti tinggal 32 dikali 6 bagi 7. Hasilnya adalah 27,4%. Oke, nah tadi pertanyaannya mana yang lebih besar dari ini. Kita cek dulu dia berapa sih. Ini akan saya rubah juga. Jadi akan menjadi 16 dibagi dengan 32 dikali dengan 54. Oke, berarti kan nanti hasilnya
16 itu bagi 16 1, 32 dibagi 16 adalah 2, 54 dibagi 2 adalah 27. Berarti yang lebih besar dari 27%. Oke, ini yang paling besar ya. Itu adalah pilihan B. Nah, ini tadi walaupun dia lebih dari 27%, tapi kan tadi dari 22 saya rendahkan menjadi 21. Nanti kalau perhitungan sebenarnya nanti dia hampir 27. Oke, langsung kita ke pemahaman bacaan. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 13. Ada panjang sekali, ada teks dan ada tabel. Kita langsung saja ke soal nomor 7. Berdasarkan paragraf 1, maka simpulan yang benar adalah yang mana? Oke, berarti kita baca cepat saja. SBMPTN merupakan salah satu dari 2 jalur tes masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti melalui LTMPT. Jalur tes lainnya adalah SNMPTN. Pada jalur SNMPTN, para peserta diseleksi melalui penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor dan portofolio akademik. Rapor yang diukur yaitu dari semester 1 hingga semester 5 dengan masa belajar 3 tahun. Langsung kita analisis saja pilihan jawabannya. Pilihan A, tidak ada jalur tes masuk perguruan tinggi negeri yang salah satunya adalah SBMPTN. Ini jelas salah ya. Ada jalur tes masuk, ada 2 malahan, SBMPTN dan SNMPTN. Pilihan B, terdapat banyak jalur tes masuk perguruan tinggi selain SNMPTN dan SBMPTN. Ini salah juga karena tadi yang dijelaskan jalur masuknya hanya ada 2 jalur, SBMPTN dan SNPTN. Oke, yang C, terdapat 1 jalur tes masuk perguruan tinggi negeri yaitu SNMPTN. Ini juga salah karena tadi ada 2 jalur, jelas ini. Pilihan D, terdapat 1 jalur. Ini salah juga ya. Pilihan E, terdapat 2 jalur tes masuk perguruan tinggi negeri yang salah satunya adalah SBMPTN. Oke, berarti nomor 7 ini jawabannya yang benar adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 2, maka simpulan yang benar adalah yang mana? Oke, ini perbedaannya ini ya, terletak di lebih bergengsi, tidak lebih bergengsi, kemudian kuotanya. Berarti kita tinggal cek saja. Berbeda dengan SNMPTN, para peserta di SBMPTN diseleksi melalui ujian tulis. Sejak 2016, SBMPTN diperkenalkan UTBK dalam proses seleksinya. PTN yang termasuk dalam SBMPTN menyediakan kuota minimal 40%, itu untuk SBMPTN, dan 20% di SNMPTN. Berarti kuotanya lebih banyak kuota SBMPTN dari total kuota masing-masing PTN. Meskipun menyediakan kuota yang lebih besar daripada SNMPTN, Kemenristek-Dikti menilai SBMPTN dinilai lebih bergengsi ketimbang SNMPTN. Oke, sudah ketemu kalimatnya. Intinya menurut Kemenristek-Dikti, SBMPTN itu dinilai lebih bergengsi. Berarti kita cari yang lebih bergengsi. Pilihan B dan C salah. Kemudian kuota untuk SBMPTN itu lebih besar daripada SNMPTN. Oke, pilihan A kuotanya sama besar, berarti salah. Pilihan D, oke, benar ya. SBMPTN dinilai lebih bergengsi meskipun kuotanya lebih besar dibandingkan SNMPTN. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah yang D. Nomor 9, berdasarkan paragraf 3, maka simpulan yang paling mungkin benar adalah yang mana? Oke, ini ada paragraf, kemudian ada tabel.
Saya menampilkan tabelnya karena akan lebih mudah untuk membaca tabelnya saja untuk menjawab soal nomor 9 nanti. Oke, pilihan jawaban A, peserta SBMPTN 2018 mengalami peningkatan daya tampung ketimbang dengan jumlahnya. Oke, dari grafik di sini bisa kita lihat untuk daya tampung nanti kita baca data yang berwarna putih, sedangkan jumlah peserta nanti kita akan baca data yang berwarna merah. Oke, tadi di pilihan jawaban A dia mengatakan bahwa peserta SBM 2018 mengalami peningkatan daya tampung ketimbang dengan jumlahnya. Berarti ada peningkatan daya tampung. Ini adalah tahun 2018, berarti kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya daya tampungnya adalah 128.085. Di tahun 2018 dia sama. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan daya tampung untuk tahun 2018, sehingga pilihan A salah. Pilihan B, jumlah peserta SBMPTN 2018 mengalami penurunan walaupun daya tampungnya naik. Tadi daya tampungnya tidak naik, stagnan ya, dia tetap, berarti salah. Kemudian yang C, jumlah peserta SBMPTN 2018 mengalami penurunan walaupun daya tampungnya tidak naik. Oke, benar daya tampungnya tidak naik, tapi kita cek jumlah pesertanya. Di pilihan C mengatakan jumlah pesertanya mengalami penurunan. Oke. Tahun 2018 sebanyak 860.000 sekian, tahun 2017 hanya 797.000. Dari grafik pun bisa kita lihat grafiknya naik, berarti ada peningkatan. Dengan kata lain, pilihan C salah. Pilihan D, jumlah peserta SBMPTN 2018 mengalami peningkatan walaupun daya tampungnya tidak naik. Oke, benar daya tampungnya tidak naik, jumlah pesertanya mengalami peningkatan. Tadi sudah kita cek, jumlah pesertanya meningkat, tapi daya tampungnya tetap. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah D. Jumlah peserta SBMPTN 2018 mengalami peningkatan walaupun daya tampungnya tidak naik. Lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan grafik, pada tahun berapakah terjadi penurunan jumlah peserta SBMPTN dibandingkan dengan tahun 2015? Oke, kalau dibandingkan dengan tahun 2015, kita akan cek yang mengalami penurunan. Kita cek saja, langsung baca grafiknya. Dari 2014 ke 2015 ini naik. Yang turun itu pada tahun 2016. Dari 2015 ke 2016, nah ini ada penurunan. Sehingga dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami penurunan adalah tahun 2016. Nomor 10 jawabannya adalah yang B. Nomor 11, pernyataan yang sesuai dengan wacana dan tabel berikut kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Pilihan A, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, daya tampung SBMPTN tahun 2018 dalam situasi stagnan. Stagnan itu artinya tetap ya, stuck di situ. Oke, 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, daya tampungnya stagnan atau tetap. Oke, benar ya. Oke, berarti bukan A, karena kita harus mencari yang salah. Pilihan B, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah peserta dan daya tampung SBMPTN. Oke, jumlah pesertanya, ini grafiknya turun. Daya tampungnya, oke, tapi daya tampungnya naik. Berarti pilihan B ini adalah salah. Berarti karena ditanyakan yang salah di nomor 11, jawabannya adalah B. Kita cek dulu yang lain. Daya tampung SBMPTN selalu naik kecuali 2018. Oke, ini grafiknya naik terus ya. Kecuali di tahun 2018. Berarti ini aslinya adalah pernyataan yang benar.
Kemudian jumlah peserta SBMPTN setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali 2016. Oke, secara umum dia naik 2014 ke 2015 naik, tapi di 2016 dia turun. Di tahun lainnya naik lagi. Berarti ini adalah pernyataan yang benar aslinya. Kemudian pilihan E, jumlah peserta SBMPTN tahun 2015 merupakan ketiga tertinggi dalam rentan 2014 sampai 2018. Paling tinggi tahun 2018, ini nomor 1. Tertinggi kedua 2017, tertinggi ketiga 2015. Oke, berarti pernyataan E juga benar. Artinya yang salah pernyataannya adalah yang B. Dengan kata lain itu adalah jawabannya. Langsung ke soal nomor 12. Pada tahun 2018, perbandingan antara daya tampung dan jumlah peserta SBMPTN sekitar berapa persen? Oke, daya tampung 2018 adalah 128.085, sedangkan jumlah pesertanya adalah 860.001. Berarti persen atau daya tampung ya adalah daya tampung dibagi jumlah peserta dikali 100%. Daya tampungnya 128.085, jumlah pesertanya 860.001 dikali 100%. Hasilnya adalah 14,89%, atau kalau kita bulatkan 15%, sehingga nomor 12 jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 13. Kenaikan jumlah terbesar peserta SBMPTN dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada tahun berapa? Oke, berarti kita harus mencari selisih yang terbesarnya ya. Nah, saya sarankan untuk mempercepat seperti dalam yang kuantitatif tadi ya, kita bulatkan saja dalam perhitungannya. Jadi ini akan saya anggap 664.000, ini saya anggap 764.000. Jadi nanti selisihnya adalah kurang lebih 100.000 ya, ada penambahan sekitar 100.000. Yang ini tidak akan saya cek dari 2015 ke 2016 karena dia penurunan. Yang ditanyakan adalah kenaikan. Oke, dari 2016 ke 2017 ini akan saya anggap 721.000. Sedangkan tahun 2017 saya anggap 797.000 saja untuk mempermudah perhitungan. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 76.000. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018, yang 2017 tadi 797.000, yang 2018 adalah 860.000, saya anggap segitu. Berarti ada penambahan 63.000. Penambahan jumlah terbesar adalah di tahun 2015 kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari penalaran umum. Bagi yang ingin mendownload soalnya, sudah saya sediakan link download soal di bagian deskripsi. Silahkan dilihat. Kemudian bagi yang ingin menanyakan atau request untuk membahas sesuatu, silahkan komentar di kolom komentar. Cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. See you.